Yes! Demo mahasiswa BEM se-Indonesia ricuh tadi malam. Ya. Nanti ada yang lucu-lucu ya. Tapi kayaknya bukan di part ini deh, di part lain. Jadi saya pikir ini ngapain adik-adik mahasiswa yang cerdas ini nih. Tapi nanti di part lain, di part berikutnya. Terlalu panjang soalnya. Ya, awalnya demo aman-aman saja. Mahasiswa menyampaikan tuntutan dan orasinya, serta aspirasi. Sementara petugas kepolisian juga menjaga dengan aman dan tertib. Supaya demo tetap dilaksanakan lancar oleh para adik-adik mahasiswa ini. Ya, biar seneng dulu. Tapi tampaknya waktu demo yang dibatasi sesuai dengan undang-undang, jam 18 harusnya sudah membubarkan diri. Ternyata mahasiswa nekat dan justru melawan kepada petugas, tidak mau membubarkan diri. Awalnya petugas masih ya oke-oke, so-so, dihimbau ya, supaya tertib, membubarkan diri dengan aman. Tapi tampaknya mahasiswa nekat sampai jam 18.45 tidak mau membubarkan diri dan memaksa untuk tetap berdemo. Petugas memaksa membubarkan aksi massa. Jam kurang lebih 18.45. Ini juga sudah melalui peringatan berkali-kali. Tapi oleh mahasiswa tampaknya makin beringas, makin memaksa, makin melawan petugas. Iya. Hebat kali kau, nak. Nanti mau jadi politisi juga kan ujung-ujungnya. Kita tahu kan deretan DPR RI sekarang yang dulu mahasiswa demo terus kerjaannya. Bagus sih, bagus. Ya, tapi apa manfaatnya untuk negara ini? Beda kan ya yang dengan ilmuwan, yang dia menyumbangkan pemikirannya untuk negara. Kalau yang lainnya, aduh. Ya, bahkan tak jarang para mahasiswa memaki-maki dengan kata-kata kotor kepada petugas kepolisian. Tapi petugas juga tetap diam, sabar. Cuman mungkin mikirnya, awas lu, gua ciriin lu. Enggak. Itu kalau petugasnya gua. Gua ciriin nih. Ntar begitu bubar, saya tekuk nanti. Alah, nang. Aduh, nak anaknya siapa ini? Wah, kata dia mau hebat gitu ya. Oh, hebat kita. Orang pada takut nih sama kita nih. Sama BEM ini. Wah, orang udah pada berhitung nih. Kalau gerakan dulu mahasiswa di masa saya, itu dalam kondisi pemerintah yang pada titik terendah tingkat kepercayaan masyarakat. Tapi hari ini pemerintah dalam puncak kepercayaan tertinggi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Beda, men. Beda, nak. Situasinya beda, nak. Dulu saya kalau ada begini, masyarakat sudah rame-rame ikutan bergabung. Beda, nak. Sekarang nih, karena puncak kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tertinggi, 80%, kalian turun ke jalan begini, kalau masyarakat turun, hati-hati nih. Bukan ngebelain lu, malah melawan lu nanti. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini bukan mengancam sih, cuman ya beda, situasinya beda, men. Lu mahasiswa masa nggak cerdas, men, lihat situasi, men. Nggak asal demo, nggak asal menuntut, nggak asal kontra, nggak asal menuntut. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, men. Apalagi lu disuruh orang-orang tertentu dibiayai. I don't know, kita nggak pernah tahu itu. Ya. Ya, diduga. Beda, men. Beda banget. Jauh banget gerakan mahasiswa dulu sama gerakan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa sekarang. Gerakan mahasiswa sekarang dan sivitas akademika guru besar dan profesor sekarang, nonsen. Langsung tak langsung mereka ada muatan politik dan kepentingan. Gampang banget dibacanya. Ya. Ya. Nah, kita lihat dulu videonya. Setelah itu, nanti saya sampaikan 12 tuntutan mahasiswa yang berdemo ricuh tadi malam. Nanti kita bisa lihat dan kita bisa
tahu arah perjuangan mahasiswa ini siapa sih sebenarnya di balik itu? Kelihatan dari sana nanti ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Check it out. Hebat. Oh, hebat. Aduh, wah. Jauh-jauh sama teman media ya. Dan dikendalikan. Sekali lagi tolong korlap bisa menyampaikan aspirasi dalam topik silakan. Dan ketawa gue lihat video. Pinter-pinter mahasiswa sekarang ya. Alah nak, jadi apa kamu? Jadi pahlawan. Kamu nggak pandai membaca situasi politik kau. Jangan hanya satu ruangan aja kalian bermain. Mainlah ke ruangan yang lain. Jangan hanya kalian berkutat di kelompok kalian. Kalian nggak dapat apa-apa. Coba bergaul dengan kelompok yang lain. Kalau ini negatif terhadap pemerintah, kamu bergabung di kelompok yang positif terhadap pemerintah, men. Biar tahu gitu loh. Kalau udah tahu kan ini kan berpendapat itu objektif gitu, nggak subjektif, nggak berdasarkan pemesanan gitu. Mahasiswa. Bagus. Oh, bagus. Kan nanti kan calon orang pinter, S1, lulus S2, S3, ya, doktor kan. Kemudian jadi profesor. Kita lihat kan profesor kita sekarang ini kayak Amin Rais, Din Samsudin, Refli Harun kan bagus-bagus tuh. Guru besar profesor yang kayak Profesor Kuncoro dari UGM tuh ya. Paling nanti kalian jadinya kayak gitu-gitu. Nggak jauh-jauh dari kayak gitulah.
kualitasnya pun kayak begitu. Ya, karena apa? Ya, tadi dari awal tuh selalu mengedepankan subjektivitas. Rada sulit untuk berpandangan objektif. Oke, demo kemarin mahasiswa BEM seluruh Indonesia menyampaikan 12 tuntutan. Saya baca pointer-pointernya saja. 1. Menuntut Jokowi jangan cawe-cawe di pilkada. Ya. Gua bacanya ini udah pesanan ini. Pesanan dari lawan politik yang hari ini sudah merasa kalah. Ya. Siapa kira-kira? Ada beberapa gerakan di media sosial tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh, ya betul sekali, PDIP. Jadi udah merasa kalah dari awal. Sekarang mahasiswa demo nuntut Jokowi jangan ikutan cawe-cawe di pilkada serentak seluruh Indonesia. Keren kan? Keren mahasiswa kita sekarang. Oke. Bagus. Gampang kan dibacanya? Aduh. Kemudian yang kedua, dia komplain dui fungsi ABRI. Nggak ada itu dui fungsi ABRI itu. Ya, terserahlah kalian perspektifnya dari sudut mana. Dui fungsi ABRI kan kebayang kan, kita juga ngalamin waktu itu. Ya, semua dipersyaratkan harus setidaknya dari militer. Adanya fraksi ABRI di DPR RI. Mana ada sekarang? Mahasiswa ngawur. Oke, menuntut mahasiswa kepada pemerintah segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Ini salah nggak ya kira-kira ya? Salah sasaran, salah tempat, salah tuntutan nggak kira-kira menurut teman-teman? Tuliskan dong komentar. Update terakhir, RUU itu posisinya di DPR RI. Sudah tidak lagi di pemerintah. Pemerintah udah lama menyelesaikan draftnya, kasih ke DPR RI, tugas DPR RI membahas dan mengesahkan. Nak, ngerti nggak, Nak? Kamu nuntutnya ke DPR RI, Nak. Besok deh, demo lagi di depan DPR RI ya. Jangan dipatung kuda. Itu sudah tidak lagi di pemerintah. Justru pemerintah berkali-kali mendesak DPR RI supaya itu tetap disahkan. Ngerti nggak sih lu? Ngerti nggak sih lu Pade? Ini apa disisipin supaya nanti masyarakat simpatik dengan gerakan mahasiswa, harus ada itunya gitu. Karena ini kan selama ini kan nggak pernah disuarakan mahasiswa. Yang disuarakan itu adalah Jokowi terus. Pas banget dengan arah partai politik tertentu. Apa itu? Yang dinasti, yang mahkamah keluarga, yang macam-macam. Yang cawe-cawe, yang curang, yang TSM. Loh, mahasiswa kok persis banget sih? Gampang dibacanya. Ya walaupun enggak gitu ya, atau walaupun iya gitu, tapi jangan gampang dibaca lah. Ya pasti kamu akan menghindar, akan membantah. Enggak, kita mau murni gerakan pret. Pret aja udah. Sekali lagi, kalian harusnya ke gedung DPR untuk menuntut segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Bukan ke pemerintah, Nang. Pinter dikit sih. Masa BEM, sekelas BEM kayak begini nggak ngerti? Mengatasnamakan BEM seluruh Indonesia lagi. Waduh, keren banget. Oh, nggak apa-apa. Bagus, Po. Top. Kalian nanti jadi orang hebat. Top. Ya, top. Kita juga tahu kok yang BEM-BEM yang lain kan kita tahu sepak terjangnya sekarang juga bisa dibaca gampang kok. Begitu masuk partai politik, jadi dewan juga diem aja, nggak ngapa-ngapain. Nggak kayak yang mahasiswa waktu itu. Perjuangan mahasiswa dulu ketika dia duduk juga nggak diapa-apain juga. Alamak. Dalam demo kemarin juga menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat. Kenapa nggak kamu lakukan waktu zaman presidennya Megawati? Apa karena sekarang jagoan-jagoan kamu kalah? Terus Prabowo menang, sekarang menuntut pelanggaran HAM, diusut, gitu? Ya kan masyarakat bisa berpendapat ke sana gitu ya. Jangan gampang dibaca. Ya, lantas 01, 02, 3 kalah gitu. Kalian terus mendesak supaya pelanggaran HAM diusut gitu. Kenapa dulu waktu zaman Megawati kalian nggak tuntut juga? Mikir. Aduh, mahasiswa kayak gini.
Oke, yang berikutnya reformasi agraria sejati. Iya, ada kata-kata sejatinya. Biar kelihatan keren. Mungkin dalam diskusi, oh enggak, kalau reforma agraria kan gini, sama pemerintah udah dilakukan. Wong sampai sekarang itu pemerintah sudah membagikan 101 juta sertifikat kok. Kita kalau menuntut ini salah. Ya udahlah, biar bener, kita tambahin aja deh. Menuntut reformasi agraria sejati ya. Oh cocok udah sejati gitu. mahasiswa, aduh, mahasiswa, woi. Mahasiswa menuntut reformasi agraria sejati. Nggak usah dituntut, itu juga udah dari awal komitmennya Jokowi menjabat. Sampai dengan hari ini udah 101 juta sertifikat untuk seluruh Indonesia. Lu bayangin aja lu. Terjadi sebelumnya? Pernah terjadi di pemerintah sebelumnya? Pernah terjadi di pemerintahan Megawati dulu? Ini apaan? Ini mahasiswa apa ini? Hei, mahasiswa apa ini? Pak polisi dijagain aja deh. Kalau dia nuntut sampai malam, udah biarin aja sampai malam, tungguin aja. Mau nginep di situ nggak apa-apa, polisi nanti kan bisa jaganya gantian, jagain aja. Terus biarin. Sampai kemana gitu, tuntutannya sampai kemana, arahnya kemana, nanti kebaca nanti udah biarin aja. Tidur di situ juga nggak apa-apa, saran saya nanti lagi. Tapi kalau ada apa-apa, setidaknya dia sudah melanggar undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Kenapa? Ya udah kita biarin aja sampai nginep segala macam. Nginep di jalanan nggak apa-apa. Kita juga ikutan nginep. Gimana sarannya, Pak Listio Sigit? Kayaknya perlu dicoba sekali-kali deh, kayak begitu deh. Kayaknya ya. Soalnya ya yang dituntut yang aduh. Mahasiswa kayak gini. Didikannya Rocky Gerung ini nih akibat kooptasi seminar-seminarnya Rocky Gerung nih yang menghujat terus pemerintah ini. Gua curiganya ini. Jadinya udah ininya konslet kayak Rocky Gerung. Oke, kemudian menuntut ditinjau kembali PP 25 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Terkhususnya menuntut ditinjau ulang kebijakan hilirisasi. Ini antek asing. Antek asing mungkin disponsori oleh partai-partai tertentu. Ini antek asing. Masyarakat Indonesia, rakyat seluruh Indonesia, demo mahasiswa mengatasnamakan rakyat. Jangan pernah percaya. Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, hilirisasi, justru dituntut oleh mahasiswa. Awas, waspadai. Kalau ini terjadi, hilirisasi tutup, tidak lagi terjadi di Indonesia, semuanya lagi diolah, bisa di Singapura, bisa di Eropa, bisa di Amerika, bisa di China, bisa di mana-mana. Dan kita menjadi penonton, disedot kekayaan alam kita tiap hari, dibawa ke luar negeri. Padahal program hilirisasi disedot, diolah di kita. Bikin pabrik besar-besaran, menyerap jutaan tenaga kerja. Baru boleh diekspor. Itu yang dituntut oleh mahasiswa. Hati-hati ya. Ini mahasiswa cap apa ini? Mahasiswa menuntut ditinjau ulang kebijakan hilirisasi. Luar biasa kan? Luar biasa. Kayak gini harus dilawan ini. Nggak bisa dibiarkan aja ini. Ini udah antek asing. Ada antek asing di balik itu. Gerakan ini adalah antek asing. Ada antek asing di balik gerakan ini. Nggak bisa nggak. Luar biasa kan? Jauh. Mahasiswa 98 dengan mahasiswa sekarang. Aduh, jauh banget, men. Jauh. Mungkin intelijensinya tinggian sekarang mungkin ya. Karena makanannya kan beda. Dulu kan tiwul, singkong, nasi aking gitu kan. Zaman saya biasa makan tiwul, makan singkong, makan ubi itu biasa banget. Sekarang kan nggak ada lagi zamannya seperti itu. Artinya apa? Intelijensinya pasti lebih tinggi. Daya penalarannya lebih tinggi. Thinkingnya itu lebih ngerti seharusnya. Tapi ya, I don't know. Mungkin karena justru lebih ngerti itulah dia bisa memainkan peran. Ya, bisa mengambil kesempatan. Kalau dulu benar-benar murni gerakan mahasiswa itu benar-benar untuk rakyat, ya untuk rakyat. Nggak ada kepentingan tertentu yang ikutan dompleng situ. Kepentingannya adalah rakyat beneran. Beda.
Gerakan mahasiswa sekarang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat yang politiknya kalah pilpres. Rakyat asing, iya. Oke, mahasiswa juga menuntut AMDAL, isu-isu lingkungan. Ya, nggak tahu ini kok nggak ditarik ke arah IKN ya. Harapan saya ada muncul tuh isu IKN tuh, tapi kok enggak, itu kenapa ini? Emang kok gampang dibaca kali. Ya hilirisasi mah gampang dibaca lah, men. Gimana sih ente? Kemudian menuntut pelayanan kesehatan agar lebih meningkat lagi atau ditingkatkan. Kemudian merevisi Undang-Undang Tapera atau meninjau ulang Undang-Undang Tapera. Kemudian menuntut pendidikan lebih merata di seluruh Indonesia dan pendidikan gratis seluruh Indonesia. Nanti kalau diajuin anggarannya, yang ngetok anggaran kan di DPR juga. Kalian harus tahu itu. Kalau nanti mentok di DPR ya kalian nggak bisa nuntut ke pemerintah lah. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih kalian? Ini mulutnya susah ya. Kalau profesor psikologinya saja ya, yang mengajar masalah psikologi, itu sekelas Kuncoro, ya susah. Susah. Profesor Kuncoro, ya susah lah. Kalau guru besarnya sekelas Profesor Kuncoro, ya mau berharap apa lagi kita? Ya udah seperti ini hasilnya. Ini hasilnya nih, Profesor Kuncoro. Ini BEM seluruh Indonesia. Berarti UGM ada salah satunya pasti. Oke ya teman-teman, kita mesti waspada terhadap seluruh gerakan mahasiswa, apapun itu judulnya. Jangan pernah percaya lagi dengan gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat. Itu sudah tidak ada lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.